Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bau semerbak harumnya Ramadan sudah sangat menyengat. Tinggal beberapa jam lagi, tinggal hitungan jam lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan keagungan bulan Ramadan, dengan keberkahan bulan Ramadan. Seberapa mulia, seberapa agungkah bulan Ramadan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang panjang kita dapatkan kesimpulan bahwa ada 4 kemuliaan, keagungan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Apa 4 perkara yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang tersebut? Pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan Allah memperbanyak, memperbesar, menurunkan ampunannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terukur banyaknya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Kata Nabi, keterlaluan, terlaknat, apalagi bahasanya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Liman adraka Ramadan, bagi orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun ia tidak mendapatkan ampunan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dari sini kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala besar-besaran menurunkan ampunannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, raghima anfu rajulin, keterlaluan, terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang dipertemukan dengan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, kemuliaan, keutamaan, keagungan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain adalah mudha'afatus thawab minallahi Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala pada setiap amal soleh yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seberapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, ila sab'i mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat setiap amal soleh yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau membaca Al-Quran di luar Ramadan, 1 huruf itu diberi pahala 10 oleh Allah. Dan Nabi katakan alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Di luar Ramadan mendapatkan pahala 30. Namun di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah.
Dan itu semua jenis amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan, keagungan seperti ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga, dihindarkan dari godaan setan, dari bisikan setan, dari pengaruh setan. Karena dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8 tersebut dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu neraka yang jumlahnya ada 7 ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, ada 2 pendapat. Pertama, memang real, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Namun ada beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa artinya amalan-amalan yang menuju surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mudah tergerak untuk melaksanakan amal soleh. Contoh, di bulan Ramadan ketinggalan sholat sunnah saja rasanya getun banget, Masya Allah. Ketinggal jamaah saja nyesel banget. Seseorang mau bermaksiat mikir 2 kali lipat. Ini bulan Ramadan. Seseorang mau ghibah, ngerasani temannya, teringat bulan Ramadan. Masya Allah. Inilah makna daripada ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga. Dan yang keempat, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan dan tidak diberikan oleh bulan-bulan yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terijabahnya doa pada setiap waktunya bulan Ramadan. 24 jam, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya dibuka lebar-lebar pintu pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di luar Ramadan mungkin ada waktu-waktu tertentu, seperti di antara 2 adzan. Maksudnya setelah adzan sebelum iqamah, itu adalah waktu mustajabah. Di sepertiga malam itu waktu mustajabah. Di antara 2 khutbah Jumat itu mustajabah. Antara asar dan maghrib di hari Jumat itu mustajabah di luar Ramadan. Namun di dalam bulan Ramadan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, 24 jam mustajabah. Apalagi di waktu-waktu tertentu yang memang di luar Ramadan Allah ijabah doa-doa tersebut. Masya Allah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras, raghima anfu rajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Keterlaluan, celaka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang dipertemukan dengan Ramadan namun sama sekali tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa di mana ketika masuk bulan Ramadan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Pertama, doa itu adalah Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala.
Di riwayat yang lain Rasulullah sampaikan, mengajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat dalam menjalani bulan Ramadan awal hingga akhir, kesehatan yang prima menjalani ibadah puasa Ramadan awal hingga akhir, minta diselamatkan dan minta doa-doa kita diterima, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh generasi para sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan salafun soleh, sampai orang-orang soleh zaman sekarang masih mempertahankan 3 amalan tersebut di waktu bulan Ramadan. Apa itu? Meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Artinya apa? Tidak hanya cukup dengan mengerjakan sholat wajib sahabat, semua jenis sholat sunnah ayo kita habiskan, kita kerjakan habis-habisan di bulan Ramadan. Sholat isyraq, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, sholat hajat, tasbih, witir, qiyamul lail, jangan sampai lewat di bulan Ramadan ini, agar kita benar-benar mendapatkan ampunan Allah, agar kita benar-benar diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak tilawatul Quran. Pagi, siang, sore, malam kita habiskan waktu kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghatamkan 2 kali sebulan, 2 kali hataman. Ini Rasulullah, seorang nabi yang jelas surganya, haram nerakanya, masih hatam 2 kali. Generasi sahabat, generasi tabi'in, salafun saleh, Imam Malik 60 kali hatam dalam sebulan, Masya Allah. Siang hatam, malam hatam. Dan itu ditiru oleh muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, 60 kali hatam. Siang hatam, malam hatam. Subhanallah. Kita berapa kali hatam? Minimal 1 kali hatam kita target. 1 kali hatam sehari hanya 1 juz. Tapi kalau baca sekali duduk 1 juz nggak kuat. Baik, kita siasati. Ba'da subuh 2 lempir. Ba'da duhur 2 lempir, 2 lempir 5 kali, insya Allah 5 kali sholatan 1 juz, bahkan lebih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafun soleh, bahkan orang-orang soleh sekarang masih mempertahankan amalan itu apa? Yang pertama tadi adalah memperbanyak sholat, yang kedua memperbanyak bacaan Al-Quran, yang ketiga memperbanyak sedekah. Sedekah walaupun sedikit tapi diperbanyak, tiap hari dikeluarkan. Jangan lewat sehari saja di bulan Ramadan kita tidak mengeluarkan apa-apa untuk bulan Ramadan. Karena ketika kita mengeluarkan sedekah, infak kita pada orang yang puasa, maka ditulis pahala orang puasa itu diberikan kepada kita. Artinya kita mendapatkan pahala puasanya orang yang kita beri. Masya Allah. Seandainya kita memberikan takjil dan dimakan oleh 10 orang, 20 orang, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua dan kita diberi hidayah, taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rdu anna. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fadi wa kama damta fala taslub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi